Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua dalam keadaan baik dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Lagi dan lagi, Ustadz Suma tidak pernah henti-hentinya untuk berkoar-koar tentang iman Kristen. Maka dari itu kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, bahkan narasi liar dari seorang Ustadz Suma. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita saksikan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari kekristenan 6 menit. Dimulai Pak Erben. Halo, kedengeran nggak? Pak Duran, silakan. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke. Tadi dikatakan katanya itu kata-kata dari Kemenak untuk memperjelas. Memperjelas apa, Alif? Tidak ada kata Nasrani kok di dalam ayat itu. Wa itu kan kata dan. Dan itu untuk apa gunanya? Dia kan untuk penghubung. Penghubung kemana? Masa Anda mau loncatin ke ayat yang sebelumnya? Begitu loh, Alif. Belajar tata bahasa yang benar. Jangan cuma bisanya, untuk memperjelasnya, wah itu nyantolnya di ayat, nggak masuk di dalam tata bahasanya, Alif. Nah, terus saya mau katakan tidak ada ciptakan burung, nggak ada memang di Alkitab kami. Itu adanya di mana? Di kitab Injil yang telah kami tolak, Injil palsu, genostik yang telah kami tolak. Itu ada. Yesus menciptakan burung di masa kecil. Jadi kita bingung. Udah jelas-jelas Injil palsu yang kita tolak kok bisa nongol di Quran. Gitu loh, bingung saya. Udah jelas-jelas kita menyatakan Injil itu Injil Thomas, Injil palsu. Kok bisa ada nih? Di dalam Quran. Alkitab itu sudah ada di abad 1. Kami sudah ada istilahnya, kalau Anda bilang, wah konsili untuk menetapkan Alkitab. Ya jelas, konsili itu di abad ketiga. Itu sudah ditolak. Dinyatakan palsu, Injil palsu. Kok bisa nongol di Al-Quran? Isa menciptakan burung dari tanah liat. Itu Injil palsu loh. Ya, mantap. Kenapa suka yang palsu-palsu gitu loh? Bingung saya. Oh iya, tadi si Zulkifli bilang, itu tafsir hanya ini. Loh, ini yang ngomong Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj berkata dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Yang mencatat siapa? Yang menukil siapa? Yang menukil itu adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Sumpah serapa dong kepada mereka bertiga. Berani? Nggak berani. Ibnu Abbas berani bilang kalau Ibnu Abbas salah. Menyatakan bahwa Yahya itu bersujud. Sejak di dalam kandungan, Yahya sudah bersujud. Lanjut Pak Erben. Oke ya, jadi kata menyembah, karena kami kan umat yang memang berakar dari ajaran Yahudi, maka sebenarnya kalau orang mengerti konteks dari Yahudi, maka sebenarnya mengerti kok apa yang kami maksud dengan menyembah. Jadi dalam ajaran Yahudi, raja juga disembah, itu tidak musyrik, tetapi posisinya disembah sebagai raja. Ini dia. Allah disembah, Tuhan Yahweh sebagai Tuhan, iya. Bukan dua sesembahan. Sorry, sebentar Pak Erben. Iya. Pak Erben, sorry sebentar. Iya, lanjut langsung. Saya tunggu data dari Zulkifli yang menyatakan, bahwa Yesus itu anak haram dan direbus di dalam tinja. Saya tunggu datanya. Itu data dari mana? Dari Kristen kah? Atau dari Yahudi Rabbinik? Saya tunggu datanya. Jangan asal cuap-cuap. Kita dari tadi selalu main data. Ya, Saya tunggu datanya dari Zulkifli. Silakan kasih linknya kepada kita. Ini jadi artinya karena kalau orang tidak mengerti memang konteks Yahudi penyembahan itu, maka selamanya nggak nyambung. Tapi karena kita mengerti, maka kita bisa menjelaskan. Yang berikut katanya orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan. Tapi ini khotbah Petrus loh ya. Lihat ini khotbah Petrus ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini. Jadi ketuhanan Yesus itu ya Bapa di surga yang membuat. Maka dari sini kata Tuhan dengan kata Allah beda.
Karena apa? Karena Allah itu theos, sedangkan Tuhan itu kurios. Bahasa Inggrisnya ini God, ini Lord. Tadi kan saya sudah jelaskan. Tapi kalau artinya gini, kalau membangun argumen di luar dari penjelasan, artinya itu sudah bukan, ya itulah itu. Jadi kembali lagi, tadi Juma mengatakan Yesus dirubus ditinja. Saya pikir kalau Juma mengutip ayat itu artinya kamu menolak Quranmu yang kau sepakati bahwa Yesus adalah Isa. Seharusnya kamu harus menolak itu juga. Jadi menurut saya sikap seperti itu mempermalukan diri sendiri. Jadi saya mau tegaskan sama kawan-kawan semua, ketuhanan Yesus itu berbicara kemesiasannya. Makanya dikatakan di dalam Daniel, ya, saya bacakan ini, Daniel pasal 7, ya ini ya, Daniel pasal 7 ayat 13. Ya, kita coba sedikit ini supaya mengerti sedikit tentang konsep Mesias. Jadi Mesias itu bukan hanya pengusap, tetapi Mesias itu adalah sosok yang ilahi. Ayat 13 itu ya, dikatakan begini, aku telah melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut usia itu dan di bawah ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Ini perhatikan ini. Dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa Mesias? Kalau semua bangsa mengabdi, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Makanya Yesus berkuasa di bumi di surga. Tidak yang tidak akan lenyap, iya. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Inilah Mesias. Jadi kalau kalian mengerti tentang Mesias seperti yang diceritakan atau dinubuatkan di dalam kitab Daniel ini, maka apalagi keraguan menyembah seorang sosok yang memang berkuasa di bumi di surga dan buktinya dia sudah di surga dan masih datang lagi dia di akhir zaman. Sosok seperti ini kalau orang lagi tidak mau menyembah, ya menurut saya itu udah kebangetan. Tetapi ingat, penyembahan kami kepada Yesus bukan dia sebagai Bapa Sang Pencipta, tidak. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa Sang Pencipta itu adalah bidat. Dan itu sesat. Waktu habis. Nah itu ya, itu bidat. Oke, terima kasih. 6 menitnya sudah dilakukan sangat baik. Sebelum kita masuk ke ranah berikutnya teman-teman, saya mengumumkan lagi beberapa channel yang live pada malam hari ini ya. Dari kekristenan itu ada Family in Christ Official, Urban Channel, Gua Sulung Channel. Dari teman-teman muslim itu ada Debat Hebat, Debat Panas, Mari Beri Ijra Official, Pengamat Debat, TMC atau Tulisan Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli M. Abbas Official, OSI Channel, Ucok Tebas, dan Al-Alif Channel. Oke, sesi berikutnya adalah TikTok selama 20 menit. Itu akan dilangsungkan 2 kali, tetapi 20 menit ini kita habiskan dulu pertama, nanti kemudian yang 20 menit kemudian. Berikutnya ya. Masing-masing diberikan 2 kali kesempatan, jadi 4 kali. Oke. Ya. Sebelum memulai, saya disclaimer lagi ya. Saya disclaimer ulang. Tidak ada head opinion, tidak ada ad hominem, tidak langsung mengambil kesimpulan, dan tidak framing, serta tidak serang personal. Lisan dijaga, cara berstatement pun juga harus dijaga. Oke, 20 menit dimulai dari Isam untuk bertanya kepada kekristenan. Dipersilakan oleh Pak Alif dan Pak Zuma. Maaf, bentar. Ini battle atau TikTok? Ya, battle TikTok. Jadi ketika bertanya mereka udah langsung menyanggah dari teman-teman Kristen. Oke, waktu saya jalankan terus ya. Ya, 20 menit. Jadi nggak ada stop-stop waktu, biarin saja. Oke, silakan langsung dimulai. Ya, silakan Kita Pak Zuma. buka aja mic-nya semua berempat. Ayo bro dulu. Dulu nih. Siapa yang dulu bertanya? Silakan. Guru Najuma silakan. Mainkan serangannya. Baik. Oke, Saudara Erben dan Saudara Duren. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan sudut pandang yang Anda urai tadi, dia adalah manusia yang kemudian dinobatkan padanya adanya mujizat-mujizat. Saya ingin tanya kepada saudara berdua. Maria itu adalah manusia.
melahirkan seorang manusia. Tolong sampaikan kepada saya malam ini, sisi kemanusiaan Yesus sekarang itu di mana? Silakan. Oke, kemanusiaan Yesus itu ketika dia sudah mati, dikuburkan, dia sudah bangkit. Jadi dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Maka pertanyaan Bro Juma itu adalah pertanyaan yang tidak memahami sejarah Yesus secara utuh. Kalau Yesus itu mati, tidak bangkit, maka pertanyaanmu tepat. Tetapi karena dia bangkit, bahkan dalam catatan sejarah yang ditemukan hanya kain kafan, itulah kemuliaan dan kebesaran sisi Yesus. Kemanusiaannya kemana? Kemanusiaannya sudah berakhir. Berarti si anak Maria hilang. Loh, dia naik ke surga. Oh, berarti yang naik ke surga anak Maria. Loh. Jadi, ya tetap dia sebagai, kalau kamu mau lihat dia sebagai anak Maria tidak masalah. Tetapi kami melihat itu sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Maria... Anak Allah atau anak Maria? Yang benar anak Allah atau anak Maria? Dengarkan ya. Karena Maria pun mengandung Yesus itu bukan dari benihnya. Makanya kalau melihat dari kemanusiaan, maka Yesus itu anak Maria. Tetapi melihat dari gini. Tuhan sendiri yang mengatakan anakmu. Engkau akan melahirkan anakmu. Beri dia Yesus Kristus. Nah sekarang engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia dan anak Tuhan. Oke. Nah sekarang sisi anak manusianya kemana? Loh, anak manusianya kan udah mati kemanusiaan itu. Nah, terus yang naik ke atas surga? Kan udah dimuliakan. Nah, enggak, anak Marianya mana? Loh, sudah dimuliakan dia, apa lagi masalahnya? Berarti anak manusia dimuliakan menjadi? Iya, bukan anak manusia itu. Yesus tetap di surga juga sebagai anak manusia, sebagai anak Allah dia juga. Jadi gini, bentar. Berarti sembahan Anda manusia juga? Loh. Gini. Ya, kejadian ayo. Pak Herman. Ayo, yang kuat argumennya, yang kuat. 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Bukan Pak Herman. Kalau sama Zulkifli memang kita harus buka. Kok larinya ke agak kitabnya orang gimana sih? Ya. Loh. Ini orang tanya Yesus, anak Maria, kok larinya ke Kejadian? Apa hubungannya? Sabar. Apa hubungannya kitab Kejadian dengan anak Maria? 15. Coba. Oke. Ya. Anak Maria itu lihat di Lukas 1, Matius 1 gitu loh, Bang. Kita kasih pelajaran ke Zulkifli. Kitabnya orang, kamu diketawain sama Yahudi kok bawa Yesus ke Kejadian 3 gimana sih? Nah, jadi gini. Kalau mau bicara mengenai Yesus, baca Lukas 1, Matius 1. Bentar. Gini cuma. Tolong tunjukkan Kristen yang Tritunggal sejak semula tidak memakai kitab Kejadian. Kau tunjukkan dulu. Makanya kau sebelum ngerocos kau tunjukkan dulu. Mana ada orang Tritunggal? Bukan. Karena gini, kau punya pertanyaan itu berasal dari kebodohan. Jadi kalau ya iyalah. Iya, itu pertanyaan dari kebodohan. Sabar, santai, relax. Itu kan gini. Nah, ini harus mulai keluar bahasa-bahasa yang tidak harus sebentar, moderator. Penunggang kuda gini ya. Kalau bertanya itu tunjukkanlah kita cerdas. Nanti saya akan bertanya sangat cerdas sama Anda. Begini, maaf. Kayak mana Anda menggunakan kitabnya orang untuk sejak semula. Berarti gini, bentar. Kristen itu akarnya dari Yahudi. Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya orang Yahudi. Ingat itu ya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda terkait dengan ini. Matius 23 nomor 15, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi? Jawab. Loh, temanya bukan ke situ sekarang. Agama yang kuat lebih jahat dari Yahudi. Mana? Kuat argumennya. Coba mana ayatnya? Matius 23 nomor 15. Agama mana yang dibentuk oleh Bukan. Kita kasih dia pelajaran. Aku. Oke. 15. Oke, kita fokus dulu. Matius 23 nomor 15 dulu. Kalian kan Anda mengatakan bahwa tidak bisa terlepas dari ahli kitab, dari orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Matius 23 nomor 15, agama apa yang didirikan oleh ahli kitab? Orang Yahudi. Sabar, tenang. Ada kata-kata. Nggak usah kayak gitu diskusinya.
Sekarang ahli Torah itu membentuk sebuah agama. Dengar. Ahli kitab membentuk sebuah agama di mana penganutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab sendiri. Siapakah agama itu? Jujur. Mana? Matius 23 nomor 15. Yang mengatakan. Ya, Matius 23 ayat nomor 15. Iya, yang mana? Iya. Yang mana? Katanya dua kali lebih jahat. Matius. Mana? Coba kita lihat supaya ini. 23. Kita ikutin dulu dia, ya. Iya, harus. Mana ayat kalian akan ayat berapa? Ayat 15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Iya. Ayo. Di mana dikatakan agama Yahudi menjadikan agama lebih jahat 2 kali? Di mana? Ini enggak ada di sini. Dengar, celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ahli Taurat di sini adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Dia adalah ahli Taurat. Sebentar, di sini kamu udah tunggu sabar, dengarkan saya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Di antaranya adalah Paulus, Filipi 3 nomor 6. Hai orang-orang Farisi. Paulus itu orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Orang-orang munafik di situ 1 Korintus 9 nomor 20-22. Ketika bersama orang Roma dia ngaku Roma, ketika orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik dia. Dia katakan bahwa sabar. Sebab kamu mengarungi lautan. Paulus mengarungi lautan dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 27. 1 perikop Anda baca Kisah 16 nomor 4. Sabar. Lalu kemudian dia menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 1 perikop Anda baca. Silakan baca. Sekarang agama mana yang didirikan setelah ahli Torah ini nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Agama apa yang dibentuk? Oke, sekarang Zulkifli Ablas, Anda sudah membuka kedok Anda. Tadi 10 menit yang lalu Anda bilang Paulus itu baik di dalam Islam, dia adalah rasul dan itu di Al-Qur'an, itu di Anda. Dengar. Itu di Al-Qur'an, itu di kitab kami. Alhamdulillah di kitab kami Paulus itu Anda katakan orang baik-baik. Tapi di kitab Anda Matius 23 nomor 15. Saya kasih data lengkap. Itu semua data-datanya dari kitab Anda. Kitab Anda yang mengatakan Paulus sesuai dengan apa yang ada di ini kok ngerocos terus ini. Jadi Al-Qur'an jelas kalau Anda menafsirkan seperti itu berarti Al-Qur'an mengangkat Paulus adalah orang baik-baik, tapi di kitab Anda. Tapi di kitab Anda. Coba dijawab aja begitu. Oke. Ya, nah sekarang agama apa yang dibentuk oleh moderator. Kasih waktu dong. Makanya moderatornya ikut lagi lihat ya. Makanya kita baca dulu. Sisi kemanusiaan Yesus kemana? Dengar dulu. Kau lari kemana? Akibat ahli Torah orang Farisi yang berlautan. Ini kau bertanya apa sih? Ini bertanya apa nih? Bentar, saya akan. Daripada. Oke, kita lihat ya. Ahli Torah. Yang Anda imani, Anda menuhankan manusia. Inilah akibatnya. Lihat ya. Oke, sudah bisa? Silakan. Okay. Agama apa? Coba sebut satu agama. Enggak, selesaikan dulu. Udah selesai pertanyaannya. Ya, ini disebut menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu agama apa itu? Oke, sudah. Yang dibikin oleh ahli Torah. Silakan. Sudah, oke. Kau diam ya. Untuk menobatkan 1 orang saja. Paulus menobatkan 1 orang atau ribi? Banyak. Ini cuma contoh aja. Loh, di sini dikatakan 1 orang saja. Ada kata saja ini. Ya, kan 1 orang. Dia pakai Lukas, 1 orang saja. Dia pakai Markus dan seterusnya. Udah. Diam dulu ya. Menjadikan dia orang yang paling jahat. Pertanyaannya, apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Mari kita lihat. Bentar. Dia menyeberangi lautan. Bentar, kau diam dulu. Lihat, oke. Menjadi lautan. Sekarang dia mendirikan agama. Apalagi? Moderator di mute dong. Udah malam ini. Enak kali. Kok pakai main mute? Enggak, karena bos.
Gini lihat, Kan karena ini rumah Yesus kalian Yesus tak boleh bantah saya. Yesus Yesus itu yang lahir bersembah, sisi kemanusiaannya mana? Sisi Yes- kemanusiaan Yesus mana? Yesus lahir Ayo, tahun 4 putar itu 6 lidah. sebelum Masehi. Putar Sedangkan Paulus lahir di tahun 3 Masehi. di Masa sampainya pelayanan manusia, anak Yesus di tahun sini. Sedangkan tahun 30-an Aduh, itu Yesus sudah ini mati. kau punya PowerPoint ini kayak lebih sakti daripada Oke. kitabmu Oke, sendiri nggak tadi apa-apa. kelihatannya. Matius 23 adalah ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Terus? Paulus sudah termasuk di sini? Apakah Ini ahli Paulus sudah Taurat, ini ahli bentar. Taurat orang Farisi siapa nih? Apakah Paulus sudah dapat Apakah disebut Paulus masuk sebagai dalam golongan seorang ahli Taurat? Farisi atau ahli Taurat pada masa ini? Apakah ahli Dengar. Taurat termasuk Yesus? Paulus termasuk? Seorang, bentar. Orang Farisi Seorang, itu Paulus. seorang disebut ahli Taurat atau Farisi usianya 40 tahun. Oke. Terus? Apakah pada tahun di sini Paulus sudah usianya 40 tahun? Ya, itu urusanmu lah, itu deritamu lah, itu yang saya kasih data, yang Duran. saya kasih data, Duran, yang saya kasih data samamu. Duran, Paulus itu orang Farisi, Duran. dia itu ahli Taurat. Pada tahun ini Dia kawan, nyebrang apakah lautan, pada dia tahun ini menjelajahi daratan. apakah pada Nah, tahun sekarang ini pertanyaan saya, ahli Taurat dan orang Farisi itu membentuk agama apa rupanya? Paulus apa? Duran, Enggak. Agama yang dibentuk oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu bentar. agama apa rupanya? Duran. Tahun Ketika 26 mereka ini menjelajahi daratan, gak apa-apa, mereka kita menyeberangi habiskan lautan. aja waktu itu hanya main-main, gak apa-apa. Duran, mereka orang ahli Taurat ini bikin agama apa rupanya? Setelah mereka pada menjelajahi tahun daratan, menyeberangi lautan. 26-30 ini kira-kira Iya. usia Paulus itu berapa, Duran? Enggak, Ada nggak 40 tahun? sabar dulu, tidak Sebenarnya- berdasarkan usia sih. Enggak. Pada Oke. saat itu Paulus Paulus itu baca kitab namanya kalian adalah tuh. Saulus. Filipi, Namanya Filipi, Saulus. Oke, Filipi udah ya. 3 nomor 6, Paulus ahli Taurat. Di dalam kisah Oke, para rasul jadi- 5 nomor 34, kisah para rasul 22 nomor 3, Paulus itu mengaku murid Gamaliel, berarti dia ahli Taurat. Kalian mau dari mana? Makanya saya mengatakan gini ya. Teolog dan debater paling tolol bagi saya itu kalau buta sejarah. Iya, betul. Iya, jawab aja begini. Iya. Oke, yang agama dia. apa yang dibentuk? Kalau Bentar. tahu bilang nggak tahu. Bentar. Pada tahun Agama apa yang dibentuk? 26 Itu aja sih, jangan melebar. Agama apa? Itu Dan siapa yang membentuk moderatornya agama di kok gitu Antioquia ya? itu siapa? Soalnya Agama Anda apa? melebar, sudah mulai keluar kata-kata Bentar. Di yang bagus. Antioquia itu agama lihat apa? ya. Disebut apa Pada agamanya di tahun- Antioquia yang diajarkan pada oleh tahun 26 sampai 30 Paulus itu berusia sekitar Pasti, 23-26 tahun. Saudara Erben Jadi, masih mending saya bahas Matius pada tahun- 23 nomor 15 daripada saya Jadi, kembali bertanya pada tentang tahun ini- kemanusiaan Yesus. Jadi Kalau saya pada kembali tahun membahas ini kemanusiaan Yesus, Anda bisa pingsan. Paulus itu belum disebut sebagai ahli Taurat. Ayo, Oke, Adinda jadi- Alif, silakan Dina. Jadi pertanyaan itu lihat ini ya. Saya Jadi ngopi dulu. Yesus lahir di sini ya. Ini saya jelaskan. Yesus mati pada usia ini. Paulus bertobat pada usia 33 tahun. Ya, Ini ayatnya. oke. Nah, sekarang pertanyaannya Oke. agama apa yang Paulus dibentuk di Antioquia? meninggal. Paulus meninggal tahun Hmm. 64 Masehi. Jadi jarak antara kematian Udah, Yesus dengan sudah. pertobatan Paulus itu Sudah. kira-kira 3 tahun. Sekarang ahli kitab Oke. itu bikin agama apa, Jika kawan? ayat ini ditarik kepada Nyeberangi lautan, Paulus, menjelajahi daratan, justru bikin itu agama apa rupanya? menegaskan bahwa Paulus agama Nikolai. secara radikal. Oke, Allahu coba Akbar. Yang dia ke bertobat. pertanyaan Allahu Gunda awal Akbar. tadi, Kak. Yang ini kan belum Allahu terjawab. Akbar. Oke, Ya. jadi sudah Tadi terjawab ya, Bro sudah Erben, terjawab. pertanyaan Bang Halo, Ustadz halo. Juma Halo, tadi halo, yang suara mengenai kedengeran? Yesus ya. Ya. Seperti Baik. ketika diangkat, Boleh saya saya pernah di berbicara? sini, kebetulan saya berani mengatakan di room ini ya bahwa manusia Yesus sampai saat ini masih ada di surga. Itu Gunda Juma itu pernah dikuatkan statementnya di room ini gitu, bahwa Ya, NYM juga akui kok itu. oh iya, Yesus sekarang adalah manusia. makanya tadi Le Erben mengatakan sudah tidak ada, sudah tinggal kemuliaannya. Nah itu perlu kita ini sepakati dulu mungkin Tabrakan di dengan room ini. dokter. Iya. Loh, Dokter siapa? Iya, gitu. Murwali. Enggak, Yesus. Anda tahu nggak manusia itu apa?
Manusia tahu nggak? dimuliakan kan udah Manusia dibilang. itu makhluk ciptaan Tuhan, anak keturunan Adam, dan itu adalah Kalau saya Yesus. manusia gimana sih? Manusia itu sudah dimuliakan, udah dibilang dikatakan dari di dalam tadi. Maksudnya dimuliakan itu gimana ceritanya? Dirubah gitu. Dari sisi manusia dirubah Kalau menjadi apa? Kalau manusia Anak Maria itu dia kemana mempunyai perginya? kemanusiaan Yesus masih ada, tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Iya. Nah, Ya, sekarang teman-teman. sisi kemanusiaannya kemana? Ya, timer di pause dulu. Saya mohon lisannya dijaga dengan baik ya. Jangan ada ad hominem sekali lagi dan jangan framing apalagi di kesimpulannya. Baik Pak Alif dan Pak Zuma dan Pak Erben dan Pak Duran ya. Kedewasaan disclaimer saya udah berapa kali. Ya. Oke, dilanjutkanlah ya. Dengan baik, timer tolong ditampilkan dulu udah berapa, silakan Pak Awi kalau mau. Jadi kemanusiaan dan keilahian Yesus itu kan satu, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Itu kan sudah selalu ulang-ulang kita nyatakan. Iya, yang saya tanya anaknya Maria kemana? Jadi Tuhan anaknya Maria. Loh, dia kan Tuhan itu kan penguasa di bumi di surga, makanya Yesus Yang saya menyediakan. tanya anaknya Maria itu jadi Tuhan gitu. Bukan, anaknya Maria itu Sejak bukan kapan jadi. Yesus mengaku dia anak Maria? Coba. Loh, Oh, jadi Mana tidak mengakui. dia Aku mengaku adalah anak anak manusia gitu loh. Dia mengaku anak manusia. ya. Eh. Di mana dikatakan aku adalah anak Maria? Coba. Ya, Bro. dikatakan Nah, lucu itu kan menarik. ini. Iya. Bentar. Maria itu bukan manusia. Dia tidak mengakui ibunya gitu maksudnya. Loh. Sekarang Loh. dia aja mengatakan bagaimana mungkin Mesias itu adalah anak Daud, sedangkan Daud mengatakan bahwa dia adalah tuannya. Maksudnya ayatnya gimana dikasih. ini? Maksudnya apa? Maria bukan manusia gitu. Maria itu adalah Hawa terakhir atau Hawa kedua. Mungkin pertanyaannya gini kali, Bro Duran. Maaf, pertanyaannya gini. Coba, yang melahirkan Yesus itu siapa? Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Iya. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Islam bisa menjelaskan. Nanti kita bertanya, Bro. Bukan nanti kita bertanya. Nanti kita bertanya. Sesi tanya jawab ini. Enggak, kita nanti sesi kedua nanti kita bertanya. Sesi kedua kita bertanya aja. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali di Matius, 14 Iya. kali di Markus. Dia Iya. menyebut dirinya anak manusia. Nah, yang saya tanya, kenapa dia disebut sebagai anak manusia? Kenapa? Yang pertama karena memang dia menyelamatkan manusia. Ibrani 2 ayat. Iya, dia menyelamatkan Kenapa dia manusia. disebut sebagai anak manusia? Oke. Bukan Ibrani 2 ayat 8. Ibrani 2. Ibrani 2. Bukan Ibrani 2. Iya, bicara Maria sama nggak mereka harus dianggap. bicara dengan data. Ya ini Ya. justru saya Maria, kasih data Maria dianggap kalian. dong. Iya. Maria Nah, kalau dianggap begitu dong. anaknya Maria dianggap dianggap. nggak sebagai anak Maria? Di mana Anak dikatakan Maria di itu dianggap Alkitab? nggak? Ibrani 2:8 ya. Segala bahwa sesuatu Yesus telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, Iya, itu tidak ada menurut satupun yang ia Paulus. Nggak kecualikan masalah. yang Sekarang tidak takluk kepadanya. secara Tetapi data sekarang aja pengakuan ini Yesus. belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan Coba kita lihat kepadanya. aja pengakuan Yesus. Tetapi dia, oke ya. Jadi Siapa dirinya menurut Yesus? Kan itu. Dia sebagai anak manusia. Terus di mana dikatakan yang saya aku adalah tanya, anak Maria. Bisa Anda menyatakan ayat itu. Ada ayat itu yang menyatakan aku adalah pernah enggak anak Anda Maria. mendengarkan Yesus manggil Maria sebagai ibuku? Pernah enggak? Sekarang dia mengaku sebagai anak Maria atau anak manusia? Kan Anda bilang seperti itu. Kalau dia panggil Maria sebagai ibu, oke. Karena dia yang Sayanya sambil ngomong justru aja. karena Ini ya itu data-datanya ya. hubungan sperma. jangan Anda Bukan lilit dari lidah hubungan Anda. Bukan Maria dari hubungan sperma. mulai. Gimana? Bukan dari hubungan sperma. Bukan dari hubungan sperma. Oh, itu Ya. mujizat. Itu mujizat. Itu mujizat. Oke. Kenapa Itu cuma bisa mujizat? Kenapa Isa Ini. bisa Jadi menyatakan mujizat? Itu mujizat. Tidak ada Alkitab masalah dengan menyatakan. itu. Al-Quran Alkitab juga jelas mengatakan menyatakan. dia lahir tanpa ayah, nggak ada masalah kok. Alkitab Apa jelas karena dia lahir tanpa menyatakan. ayah lantas kemudian dia Tuhan? Nggak bisa begitu dong. Loh, Tanya Oke, kepada ini Yesus. ada tiga ini. Dia siapa? Dia siapa menurut Kejadian Yesus? 3 ayat 15 dikatakan. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Apa?
keturunan dari dikatakan di sana? perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Ya. Terus? Kejadian 3 ayat 15 ya, dikatakan apa? Siapa keturunan Keturunan perempuan dari ini? perempuan. Iya, siapa keturunan perempuan yang Keturunan dimaksud? perempuan. Siapa keturunan Bisa perempuan gak? yang dimaksud? Bisa gak seorang manusia dikatakan keturunan perempuan? Kamu bukan keturunan ibumu. Saya keturunan bapak saya dong kalau dari silsilah. Bukan keturunan ibumu gitu. Loh, Anda keturunan ibu Anda? Iya Kenapa pastilah. Pastilah saya Muhammad- keturunan anak kenapa saya, ibu Muhammad- saya. Gimana Kenapa sih? Muhammad dikatakan Muhammad bin Abdullah? Kenapa enggak bin? Oh itu Amin. beda itu. Itu beda. itu penamaan orang tua memang harus mengatasnamakan bapaknya. Ipamnya harus lari ke bapak, bukan ke ibu. Loh, kenapa harus Itu lari ke bapak? beda. Tapi harus yang lari ke bapak? kalau dikacakan keturunan harus lari ke itu bapak? berbicara darah, bro. Berbicara darah. Sekarang apakah nggak ada darah ibumu di Kenapa badanmu? harus lari ke bapak? Kamu itu berarti jadi anak durhaka kalau kamu Kalau mengatakan dirimu Anda bukan bilang harus keturunannya lari ke bapak. ibumu. Kenapa Loh, Isa gimana dipanggil? sih? Kenapa Isa dipanggil Ibnu Maryam? Karena dia tidak punya Kenapa bapak. Isa Karena dia dipanggil tidak Ibnu punya Maryam? bapak. Justru dia disebut Kenapa Isa- putra laki-laki, ya putra anak laki-laki dari Maryam untuk mengatakan kepada manusia yang punya akal bahwa dia ini bukan Tuhan karena dia anak laki-laki. Dari siapa? Dari perempuan manusia bernama siapa? Maryam. Akalmu di mana, bro? Hah? Loh, Apa lagi? Dia bukankah- dikatakan bukankah Allah anak bilang- laki-lakinya bukankah Allah Maria. bilang panggilan Anak mereka dengan nama laki-lakinya bapak mereka? Maria kok dituhankan, kawan. Nah. Nggak yang ngajarin sopo. Kenapa Anak Allah laki-laki mengatakan- perempuan ciptaan Tuhan kok dituhankan gitu loh. Kenapa Allah mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka? Nah, Bukan nama orang-orang ibu yang mereka. punya bapak, masa kau panggil Yesus dengan nama bapak sementara bapaknya nggak ada? Loh, Gimana Isa sih? dipanggil Ibnu Maryam. Isa dipanggil Ya, Ibnu Maryam, tapi tahu Allah nggak bilang Ibnu itu panggilan apa? mereka dengan nama Ibnu itu bapak mereka. artinya anak laki-laki. Waktu habis. Waktu habis. Moderator, tolong. Ya, Di- timer ya, udah silakan. habis. Oke. Terima kasih, tolong share screen-nya di end. Iya, silahkan timernya ditampilin lagi. Baik, sekarang giliran kekristenan TikTok 20 menit untuk bertanya kepada musim selama 20 menit. Silahkan dari Pak Duran dan Pak Erben. Silakan Bro Duran, monggo. Oke ya. Tadi Dijul mengatakan itu Muhammad bin Abdullah itu karena harus dipanggil sesuai nasab, sesuai bapaknya. Tetapi kenapa Maryam, Isa dipanggilnya Ibnu Maryam? Sedangkan ayat Allah jelas mengatakan panggilan mereka dengan nama bapak mereka. Alkitab Ya dengan karena jelas Nabi bisa Isa tidak punya bisa bapak, bro. menjelaskan. Gimana sih? Kalau Yang punya Isa nggak punya bapak bapak. aja yang dipanggil berdasarkan bapaknya. Yang tidak punya bapak, masa mau dipanggil dengan bapaknya gimana sih? Kenapa Paulus Isa nggak sendiri, punya bapak? Paulus sendiri bapaknya Kenapa siapa Isa nggak namanya? punya bapak? Paulus. Kenapa Paulus namanya Isa siapa nggak punya bapaknya? bapak? Kenapa Isa Loh. nggak punya bapak? Ya Yang itu sudah kan dijelaskan dalam Al-Quran. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Iya. Adam. Adam punya bapak nggak? Ayo. Adam itu manusia pertama. Nah makanya itu dikatakan Adam punya bapak nggak? Isa itu manusia pertama bukan? Nah, justru kalau Isa bukan manusia pertama, terjawab sudah. Ternyata Isa bukan manusia pertama. Berarti dia manusia yang Adam kejuta diciptakan kali. Kenapa tidak ada dituhankan, bapak kawan? Karena dia manusia Anda pertama. mengatakan Adam Isa adalah bukan manusia manusia pertama. Oke, Adam Adam manusia adalah pertama. manusia pertama. Oke, Adam Isa manusia bukan pertama. manusia pertama. Isa Iya. bukan manusia pertama. Ah. Kenapa Anda tuhankan? Anda sudah tahu dia bukan manusia pertama. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Kenapa dia nggak punya bapak? Enggak, maksud saya Anda mengatakan Isa nggak punya bapak, apa? Ah. Bukan manusia pertama. Ah. Kalau sudah tahu Isa bukan manusia pertama, kenapa Anda tuhankan? Kenapa dia nggak punya bapak? Karena dia tidak punya bapak sampai Anda tuhankan. Dia kenapa nggak punya bapak? Astagfirullahalazim, ya Loh, dia Allah kenapa ya nggak punya Karim. bapak? Justru pertanyaan itu yang harusnya Anda sadari. Oh, Isa nggak punya bapak, padahal dia bukan manusia pertama. Bukan Kenapa karena dia dia tidak nggak punya punya bapak. Dia Kenapa tidak Isa punya nggak punya bapak? bapak. Dia tidak punya bapak karena Kenapa? Maria hamil berdasarkan mukjizat. Hamil Ayo. berdasarkan mujizat untuk apa? Ya, untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa akulah Tuhan mampu menciptakan manusia meski tanpa ayah. Mana ayatnya?
Izin Ada sambil share kan? screen ya. Mana Izin sambil Silakan, share silakan. screen ya. Share screen, Silakan. share screen. Ya, share screen. Ya. Enggak loh, ini kan Mana nah ini ayatnya? gini. Hmm. Enggak, Ya. dia kan tidak punya bapak ya. Dia tidak punya bapak. Nah, idqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruka bi kalimatin minhu. Nah, ketika malaikat berkata kepada Maryam bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira dengan kalimat darinya, bahwa kalimat ini Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya tanpa Dimana ada dikatakan- bapak. Di mana dikatakan menciptakan dengan kalimat? Tunjukkan kepada saya ayatnya di mana katakan menciptakan dengan kalimat. Oke, Silakan Oke. ditunjukkan. tadi sudah diulang-ulang loh ya. Oke. Tunjukkan kalau Isa diciptakan dengan kalimat ya. Tunjukkan. Ya, sabar. Nah, ini nih, sabar. ini kalimat ini Kalimat. berkata. Mana? Nah, ini nih, ya. Ini masalah Isa sesungguhnya ya perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini namanya kalimat. Kalimat ini, Bro. Iya. Ini kalimatnya apa? Oke. Kun, jadilah gitu. Mana dikatakan Isa diciptakan dari kalimat? Ya, itu dari tidak ada menjadi ada, itulah buktinya. Segala sesuatu yang tidak ada Oh. kemudian menjadi ada. Dengar. Jadi Anda mau nambahin ayat Allah. Kok nambahin Oh, ayat bisa Allah? diciptakan dengan Tadi kalimat. giliran Paulus tidak ada ayatnya, Anda bawa ke tafsir. Mana? Giliran Mana? sekarang kami mengatakan diciptakan. Kenapa Isa itu diciptakan meski tidak ada ayatnya? Karena tadinya Isa tidak ada, menjadi ada. Dia disebut sebagai anak manusia, berarti dia adalah Tadi katanya gini, Bro Duran. Tadi Gitu. katanya penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa itu diciptakan di dalam rahim Maria, Adam itu diciptakan di dalam rahim siapa? Iya, sama-sama diciptakan dari tanah kan? Iya, di mana diciptakan? Diciptakan dari tanah. Nabi Oh, Isa Adam. dari Isa dari tanah. Oh, Isa dari Iya tanah. dong, dari Oh. tanah dong. Bagaimana tanah itu masuk ke dalam rahim Maria? Ya ampun, anakmu yang lahir, Begini. istrimu yang hamil itu hamilnya dari intisari makanan yang dihasilkan dari tanah, bro. Mana? Belajar dulu, Coba bro. ilmu kedokteran mana mengatakan bahwa wanita bisa hamil karena intisari dari makanan tanah? Ya, Nah, ini kan Ada nggak Iban ilmu kedokteran? gimana sih dengan kalimatnya? Enggak. Nah, Coba ini ilmu bro, kedokteran gini, mana ini ada mengatakan bahwa manusia ada di dalam rahim wanita dari intisari makanan? Surah. Coba, ada nggak ilmu Oh, kedokteran bro, itu? 91, Pak Irwan. waduh repot Surah 21 kau kalau ayat 91. begini. Bro, ini manusia Surah ini 21 ya, ayat 91. manusia ya bisa mengandung. Itu saripati tanah itu diambil. Contoh gini ya, Anda kan nanti sperma itu dari mana emang Oke. awalnya? Begitu loh. Bentar. Semua Kesuburan itu wanita dari mana kalau bukan dari Surah mana? 21 ayat 91. semua wanita makan masari Pak Irwan, makanan. Surah 21. Bisa nggak hamil tanpa ada apa benih di dalamnya? Coba. Nah, makanya dengan kalimatnya Oh, ini, Pak dengan kekuasaannya, Ya, dia 21 kata kun 21 jadi 91. Bukain, apa mau surah apa? Mau surah 21? Aduh. Al-Anbiya Eh. 91. Oh ya udah enggak apa-apa. Oke. Ya. Di situ dikatakan farjaha Maryam, vaginanya Maryam itu ditiup. Terus Lalu di mana dikatakannya? Kunnya di mana? Di mana ada kata kun di sini bahasa Arabnya nih? Nggak ada. Di sini nggak ada kata kun, terus masalahnya apa? Loh, katanya tadi diciptakan dengan kun. Nah, sekarang kenapa di sini oh, dikatakan jadi dia Maryam maunya farjaha, vaginanya? Anda itu maunya setiap Allah mencipta Anda ada ayatnya gitu ya? Kun. Loh, Berarti Mana? Kun, gitu ya? berarti Juma lebih hebat daripada Quran ya. Baguslah. Iya. Juma lebih hebat dari Quran. Ketika Mana? Allah ingin menciptakan, jadi ayatnya harus ada kun. Padahal ayatnya Allah. mengatakan, Enggak. ketika Allah menghendaki sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun. Tapi pada saat dia mengatakan lahirlah Maria, Isa, dia tidak tampakkan kepadamu bahwa kun di sana. Oh, tapi kenapa dikatakan Jibril yang meniupkan? Lah kan dia diutus, kan sudah dikatakan Ya. kami Loh. kuatkan engkau dengan Loh. Roh Kudus, kan gitu. Iya. Surah Kenapa rupanya? 91. Surah 91 bukan Pak Irfan. Surah 91 ayat 16 sampai 19 dikatakan Jibril yang akan memberikan anak. Padahal bukan 91. Jibril, Ruhul Kudus. Oh, Jibril 91 ayat. Surah 19. Surah 19 ayat 16 sampai 19. Oh, Surah surah Makanya kunnya dari 9. mana? Orang Jibril kok yang Surah niup. 19 ya. Yang niup kan Jibril.
Ayat surah 19 ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19. 16 sampai 19 ya. Oke, ini. Oke, yang mana di situ kawan? Dikatakan bahwa Ya. Jibril atau roh yang menghamili Maria, yang mana? Tuh. Yang mana? Aku akan memberikan kamu seorang anak laki-laki yang suci. Di ayat berapa? Ayat Di ayat- 19, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini Punya di yang mana? utus Apa? roh. menyampaikan apa? Ya. Ini ada nih. Kalimat. Dia menyampaikan berita bahwa kamu akan hamil. Ya. Makanya dikatakan Kunnya di oleh mana? Maria. Kunnya di Makanya mana? dikatakan oleh Maryam, qalat Kunnya anna. nggak ada kunnya ini. Maksudnya gimana ceritanya? Ya, Itu kan ada Oh. itu kan gimana? kan Mana? gitu. Mana? Coba Ada kun. gini. Coba Bro. interupsi dulu, coba di Iya. pause dulu, coba perjelas dulu pertanyaannya satu biar dijawab. Di situ Sekarang kan begini. kalimatnya bahwa mana mungkin aku bisa mengandung, mana mungkin aku bisa hamil. Malaikat berkata, Dijawab sudah di situ. dijawab. Terus kunnya di mana? Kan tadi Tidak katanya sulit kun, bagi jadi Allah jadilah. untuk ketika menghendaki sesuatu dengan berkata jadi, maka jadilah itu. Oke, di sini Coba kenapa terus harus di situ. ditiup? Kenapa harus ditiup dulu paginanya? Coba Ditiup dulu di- paginanya. di- Mana di- coba di- ditiup dulu paginanya? Dikatakan di mana dalilnya paginanya ditiup? Lah, itu 2191 tiup pagina. 2191. Coba buka. Saya Aduh. cuma ngasih pelajaran aja sama Bro Duran ya. Pagina ditiup gimana sih? Lalu kami tiupkan dari kami Parjaha itu ke apa? dalam. Parjaha itu apa? Parjaha itu apa? Alati ahsonat parjaha itu kehormatannya. Kehormatan. Siapa yang ngajarin Iya. Anda kehormatan? Gimana? Kalau saya kasih itu adalah vagina gimana? Ya terserah lo. Terserah Mau kamu. gimana? Parjaha itu vagina atau bukan? Coba kita ikuti dulu Gurunda. Ya, Iya, silakan. kita ikuti dulu narasinya. Oke. Parjaha itu Oke. dari kata faroja, purjun itu kan kehormatan. Ya, ada yang dikatakan Farji dari kata farji. Anda jangan ngibulin Iya, penonton. iya, Penonton juga banyak yang tahu. ya oke, terus gimana? Di mana kalau dikatakan kun berarti nggak usah dong vaginanya Maryam ditiup. Yang niup paginanya Siti Maryam siapa? Menurut Anda siapa? Menurut tafsir siapa? Allah atau? Ya nggak ada yang meniup ke dalam Ini farji itu, nggak ada. kami yang tiup di sini, kami tiupkan. Ya udah mempersingkat waktu gini ya. Ini Gini kami ya. kok, kami. Iya, di situ kan Jadi- malaikat Jibril tadi di surah Maryam itu kan dijelaskan bahwa malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira. Nah, malaikat Iya. Jibril yang meniupkan ruh ke dalam rahimnya, bukan meniupkan malaikat Jibril masuk atau meniupkan ke dalam parjinya gitu loh. Ini kami ini siapa nih? Siapa nih kami nih? Yang bekerja itu malaikat Jibril, bro. Iya, kami ini siapa? Jibril. Itu Tuhan gitu Oh loh. Tuhan, Tuhan tiupkan roh dari Allah Tuhan. Subhanahu wa taala, saya nggak pakai Tuhan lah. Oh, oke. Allah Iswiti tiupkan roh dari Allah Iswiti ke dalam parjanya Ya, Maryam. yang bekerjanya itu malaikat Jibril. Oh, jadi Yang malaikat Jibril bekerja itu malaikat bagian dari. Jibril. Berarti malaikat Jibril itu bagian dari kami gitu. Kok bagian dari kami gimana Ya maksudnya? kan kami yang tiupkan di sini. Ya Allah yang meniupkan, yang bekerja malaikat Jibril. Kalau Allah tidak berkehendak malaikat Jibril meniupkan, maka malaikat Jibril tidak bisa meniupkan gitu loh. Nah, Waktu kata dia- parjaha di sini jangan Lanjut, hanya bro, diartikan diterjemahkan kepada Oke. kelamin wanita. Karena apa? Contoh di surah Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum li furujihim yuhafidun. Orang yang menjaga kemaluannya. Nah, kemaluan di situ konteksnya umum, mau laki-laki mau perempuan menjaga kehormatannya gitulah. Kalau konteksnya dalam bahasanya kepada perempuan, maka dia kehormatan yang berhubungan dengan perempuan. Jadi Kan yang begitu. meniup itu Allah atau Jibril? Alif. Malaikat Yang meniup Allah atau Jibril, Jibril? Allah yang menghendaki. Malaikat Jibril. Sesimpel itu kami memahami kok. Oh, Yakin? Yakinlah, kenapa nggak yakin? Oke. Sekarang coba tolong dibuka tafsirnya Pak Erben. Siapa yang meniupkan? 2191 siapa yang meniupkan? Dan 6612 siapa yang meniupkan? Ya malaikat Jibril yang meniupkan. 2191. Allah Tafsir yang mana baru dibuka? menghendaki. Tafsirnya. Coba kita lihat tafsirnya aja. Jangan kita lihat ocehan mereka. Kita lihat tafsirnya. Siapa yang meniupkan? ini dan kami kalau di Ibnu Katsir apa ya? Malaikat Jibril bekerja.
Kan dia datang Iya, kepada Maria sama gitu. seperti Yesus, dia tidak melakukan pekerjaan selain daripada pekerjaan yang diperintahkan. Siapa yang menghendaki itu? Ya Tuhannya. Berarti Oke. yang bekerja di situ sama halnya dengan Tuhannya. Tapi pelakunya itu adalah malaikat Jibril atas perintah Tuhannya. Berarti- Dia tidak berarti melakukan kami- apa-apa tanpa perintah Tuhannya. Berarti kami itu adalah Jibril ya? Iya, udah Allah kadang dijelasin menggunakan berkali-kali kata ya. kami, kawan. Allah kadang menggunakan kata kami. Itu bisa diartikan pada saat dia mengikut sertakan Oke. makhluknya dalam pekerjaan, dalam sesuatu Surah perintah, Ali Imran, gitu. Surah Ali Imran 45 Apalagi sampai 47. kemana lagi? Surah Ali Imran 45 sampai 47. Maria Ali Imran mengatakan berapa kepada itu? utusan itu, ya Tuhanku. Ini Ali manusia Imran mana? terjemahan loncat lagi kemana? Ali Imran. Surah 3 45 sampai 47. Maryam berbicara dengan utusan Surah itu. 3, Dan Bre. Maryam mengatakan kepada utusan itu, ya Rob, Hmm. ya Tuhanku. Hah? Di Berarti ayat Jibril itu berapa itu, kawan? Di ayat berapa? 47. 47 lihat. Konteksnya 45 sampai 47. Oke. Oke. Yang mana? Dan Maryam berkata, 45 "Ya sampai- Tuhanku," betul. Hmm. "Ya Tuhanku." Hah? Yang Maria mana? musyrik. Maria musyrik dong. Maria musyrik. Ketawa dia. Jauh Ustaz tadi itu sudah pernah Ya, dijelaskan. coba dibaca terjemahnya. Coba kawan Iya, baca ini, terjemahnya. ya Iya, Tuhanku. baca coba. Bagaimana mungkin aku dapat mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Di sini Nah, siapa ini. ini? Menjawab pertanyaan yang tadi malah. Loh, Udah tegas. pertanyaan yang tadi kan, kami itu yang meniupkan itu siapa? Kau bilang Jibril. Tetapi kenapa Maria ngomong sama Jibril di sini? Ya Tuhanku. Ya Itu kan pertanyaan Jibrilnya datang menyampaikan sesungguhnya Allah Tuhanmu menggembirakan kamu, kan gitu. Nah, Enggak seperti itu. Coba buka 45 46 47. ya itu dia. Hai Iya, Maryam, 45, sesungguhnya ini kan 47. Allah menggembirakan kamu, ya kan? Oke. Maryam lagi bicara sama siapa? Malaikat. Iya, malaikat menyampaikan kepada Maryam. Nah, sekarang gini analoginya supaya manusia yang umat terjemah dipanggil ya nggak Tuhanku salah itu siapa? salah ini. Yang Dengar dipanggil gini. malaikat itu siapa? Yang dipanggil Gini, Tuhan itu siapa? sabar. Saya analogikan supaya umat Maryam terjemah bisa memanggil- paham. Dengar. Dengar. Saya analogikan supaya umat terjemahan paham. Maria Ketika- memanggil Sabar. Tuhan itu siapa? Kalian nggak paham Al-Quran. Kalian hanya baca terjemah. Iya. Sabar. Oke, sabar. Hmm. Ketika saya perintahkan kepada seseorang untuk menemui anak saya, kemudian seseorang itu mengatakan, bapakmu menginginkan kamu pulang hari ini. Terus anak saya mengatakan, waduh bapakku. Nah sekarang apakah yang datang menyampaikan kabar itu bapaknya? Ya Tuhanku. Maria menjawab ya Tuhanku, bukan ya Tuhanmu. Ya Tuhanmu, bukan ya Tuhanmu, tapi ya Tuhanku. Anakku didatangi oleh suruhanku, sampaikan kepada anakku bahwa aku menginginkan dia pulang ke Makassar, jangan terlalu lama di Jakarta. Anak saya kemudian mengatakan, waduh bapakku, ya bapak, kok bisa gitu sih pak? Nah, dia kira-kira yang dianggap bapak itu yang mengantarkan berita atau aku yang di Makassar? Berarti anak Anda tidak bisa mengenali bapaknya dengan benar. Kalau dia Oke, kalau menganggap itu bahwa pemahaman utusan Anda, Anda oke, adalah nggak apa-apa. ya, kalau Nggak dia apa-apa. menganggap utusan Ternyata Anda adalah bapaknya, pemahaman Anda Loh, benar dong. Iya. Benar dong. Iya, Sekarang oke, Anda oke. mengutus sama Salib ketika Anda murid mengutus Yesus Salib. mengatakan, Bentar ya dulu, Tuhanku, ya Bapakku, ya kan? Seketika Yesus jadi Allah di situ, ya kan? nih. Anda mengutus Alif untuk menemui anak Anda. Alif bilang, Bapak Anda menyuruh Anda pulang. Lalu anak Anda bilang kepada Alif, ya Bapakku. Berarti anak Anda itu cacat mental secara psikologi. Oke, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya memahami, ketika anak saya merespon, yang direspon anak saya itu adalah perkataan saya, bapaknya, bukan. Enggak lah, pasti dibilang, iya om, aku pulang om. Gitulah ngomong. Ya itu kalau Anda memahami. Tapi ada enggak kemungkinan bahwa anak saya itu Kalau anak aku kayak gitu, ya, bapakku, kalau anak aku disuruh pulang, ya om, saya pulang.
Berarti Langsung wawasan ditelepon. anak Anda itu anak Anda itu nggak luas berarti. Bukan. Harusnya sebagai anak yang baik ketika diberi dengar dulu, ketika anak itu Aduh, memiliki wawasan yang baik, aduh. yang Bahaya. sedang disampaikan kepada dia itu adalah kehendak bapaknya. Ya kan? Terus? Ini yang disampaikan oleh Bang Alif kepada anak saya kehendak saya kan? Nah, lalu kemudian ketika anak saya kemudian memelas, pasti memelasnya kepada saya kan? Iya kan? Makanya dikatakan, aduh bapakku, kok bisa kayak gitu sih om, bapakku? Ah, bukan berarti kok itu ada kata om omnya? yang menyampaikan itu, bapaknya kan gitu. Kok itu ada kata omnya? Gimana? Kok itu ada kata om? Erben, boleh saya yang share screen nggak? Dengar. Erben, boleh saya yang share screen nggak? Oke, Nggak apa-apa, sekarang saya gini aja ya. Kasian kali ya. Ya, bukan kasihan. Analogi Anda itu cacat mental. Kasian. Anda Enggak, mengutus Alif, kasian Anda kasian mengutus Alif, Enggak. Anda mengutus Alif, Saya tetapi katakan Anda itu lemah kali memanggil- dalam berwawasan, berlogika. Loh, Anda yang lemah kok. Anda mengutus Alif, tetapi anak Anda mengatakan kepada Alif, ya bapakku. Berarti Anda lemah di analogi, anak Anda cacat secara mental. Dia sedang berbicara di situ, tapi tujuan pembicaraan terhadap dirinya itu adalah untuk bapaknya, bukan untuk omnya. Kan gitu. Iya. Biasalah itu Sekarang terjadi dalam kehidupan kita. Maryam mengatakan ya Tuhanku itu kepada Jibril atau kepada Allah? Kepada Allah, udah mau ngapain? Kepada Allah. Yang diajak ngobrol itu Jibril. Yang diajak ngobrol Jibril. Jibril itu kan penyampai firman, makanya dia dikatakan di atasnya nih. Iya. Innallaha yubasyiruki. Dia mewakili bahwa sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau gitu. Sekarang Anda kan selalu bilang tuh penciptaan Adam sama seperti Isa. Kun fayakun, benar gak? Nah, sekarang ketika kun fayakunnya di mana? Sedangkan Jibril harus meniup vaginanya dulu tuh Maryam. Kamu itu tadi udah dikasih tahu juga Jibril gak niup vagina. Gini. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu hendak menjadikan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi, maka sesuatu itu jadi. Nah, jadi ketika kan kemudian dia perintahkan, dia mau sabar. Ketika dia mau menciptakan manusia bernama Yesus tanpa ada ayah, dia tinggal menunjuk perintah. Ayo. Jadi Jibril sampaikan ke kan Maryam, Allah dia bilang nih. melahirkan. Allah bilang bahwa penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Isa, dengan kun maka fayakun, benar gak? Tuh ya. Adam diciptakan dengan kun ya. Iya, Adam berproses nggak? Maka jadi segala sesuatu itu jadi maka jadi. Kan ada proses dan firman itu kan. Surah 3875 kenapa Allah bilang Adam diciptakan dengan tangan dia? Surah 38 ayat 75. Kenapa Allah bilang Adam diciptakan dengan tangannya? Bukan mau bahas Nabi Adamnya apa mau bahas Nabi Isanya? Oh, gue bahas kunnya dong. Gue bahas kunnya dong. Ya, gue bahas kunnya. Surah 38 ayat 75. Nah, kenapa Allah bilang dia menciptakan Adam dengan kedua tangan dia, bukan dengan kunnya dia? Gimana itu? Ya kan dengan kehendaknya, bro. Gimana sih? Kehendaknya. Lah iya, makanya tadi kalimatnya kan idza qada amrun syai'an ayakula lahu kun fayakun, atau inama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu. Sungguhnya kehendakku sesungguhnya urusanku ketika aku menghendaki sesuatu maka aku berkata jadilah, maka jadilah. Nabi Adam diciptakan melalui tanah yang umumnya manusia berproses biologis dari tanah tanpa hubungan biologis jadi karena kehendaknya ditiupkan rohnya. Anda bisa baca apa enggak? Anda bisa baca loh, apalagi mana coba sini share screen dari bahasa asli sampai terjemah sini saya. Iya, dari asli sampai terjemah untuk membuktikan saya bisa baca. Coba. Qala ya iblis summa mana'aka antas judalima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alamin. Oke? Di mana terjemahnya? Mana kunnya? Kunnya di mana? Di sini kan bukan tentang, di sini emang sedang ngomongin kun. Ini dengan tanganku. Berarti kau nggak nyimak pertanyaan. Lah iya kan ada kehendaknya di sana. Jadi mana ada di kehendak di sini? Mana kehendak jadi? Mana ada kehendak jadi? Emang Tuhan menciptakan Adam tidak berkehendak? Di situ artinya kuasaku. Bukan tangan kita sekarang. Kok lucu sih lo ini gimana sih? Dengan kuasanya dia. Dengan tanganku sendiri, dengan kuasaku sendiri. Oh, berarti bukan kun sekarang. Lah, itu kan dia kun. Itu kan tergantung dia kun. Ketika dia mengatakan kun kepada siapapun itu dengan tangannya sendiri.
Bukan dia atas perintah yang lain, itu atas kehendak sendiri. Ketika dia menciptakan Adam alaihissalam, itu dengan tangannya sendiri, dengan kuasanya sendiri, dengan keinginannya sendiri, maka sesuatu itu jadi. Dengan tangan apa dengan kuasa? Di sini kan bukan sedang proses menciptakan, bro. Di sini sedang menjelaskan iblis ini membantah kenapa dia tidak mau bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dari kehendakku, dari tanganku, dari kuasaku. Bukan tentang proses menciptakan. Bukan sedang menceritakan proses berciptakan. Iya, itu dengan kekuasaanku, dengan tangan kuasa, dengan keinginannya sendiri. Oh, dengan kuasa, bukan dengan tangan. Iya dong. Lah, Tuhan kita menggunakan kata tangan di sini, ya, menggunakan kata tangan karena yang dipahami oleh manusia, sesuatu dibuat itu pasti dengan tangan. Maka tangan kanan kemudian ini tangan kanan yang dua itu nih, Kak. Kalau tangan kanan dikatakan duanya, berarti kekuasaan Allah itu berlipat ganda, bukan berarti tangan seperti manusia. Karena Tuhan kami tidak seperti Tuhan Anda yang makhluk bertanduk 7 bermata 7. Bukan gitu dong. Gitu. Tangan yang dimaksud di Al-Qur'an itu adalah kuasa. Coba Pak Herban buka link yang saya itu ya. Kita benturin dia dengan ini dia. Umat terjemahan mau benturin terjemahan. Mau dibenturin kemana? Timer cuma. Kecil. Gak apa-apa. Kami tidak sombong. Al-Quran itu sudah membantah semua apa yang kami lihat terjemahan. Di dalam Islam ya, itu tidak ada kata tangan dirubah menjadi ditakwil menjadi kekuasaan. Terus? Ya. Ilmu dari mana itu? Silakan Pak Herban bacain Pak Herban ya. Ada ya dulu apa ada. Tangan itu adalah literal. Allah menghususkan Adam alaihissalam, maka Allah menciptakan dengan kedua tangannya, sebagaimana yang dikabarkan, dan tidak menciptakan makhluk lain yang mempunyai nyawa dengan kedua tangannya. Oh, ini benar-benaran. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Saya ada pemimpin dan kaum kiamat. Apakah Anda semua mengetahui apa yang ini? Apakah kamu semua melihat kondisi yang Anda rasakan? Apakah kamu semua tidak melihat? Di kalimat mana, Bro Duran? Itu bacain yang dari ini aja. Hadisnya nggak usah. Biar mereka paham. Kalau tangan itu bukan artinya kekuasaan. Ya. Jadi apa dong? Oke, ini. Jadi tangan maksudnya apa di situ dong? Allah menciptakan empat hal dengan tangannya. Iya, maksudnya tangan kayak mana? Coba gambarkan kayak mana tangan Tuhan. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. Arsi, pena, surgaan, dan Adam. Nah, sekarang tangannya kayak mana modelnya? Kemudian kepada seluruh ulama Anda tidak berani. Bukan, ini Bro Duran Blues. Kemudian tangan Allah itu kayak mana itu? Lihat. Kok dikatakan ulama Anda tidak berani? Gimana sih, kan kami kajiannya para ulama. Bukan. Ini kalau bukan dibaca kajian Anda yang bukan Islam, tetapi ini kalau dibaca ini. Dengar kalian baca dong ini. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya, arsi, pena, surga, dan Adam. Kemudian berfirman kepada seluruh makhluk, jadilah, maka jadilah. Jadi ada 4 hal ini dicipta dengan tangan. Yang lainnya dengan berfirman. Jadi kalau Adam diciptakan dengan tangan, dengan penciptaan Isa udah beda dong. Iya, tangan Tuhan itu kayak mana? Coba. Tangan Tuhan kayak mana dulu, Erben? Tangan Tuhan kayak mana maksudnya? Ya, saya nggak tahu. Ulama Anda bilang jangan kita bayangkan tangannya seperti apa. Nah itu dia makanya aku tanya samamu. Kan sekarang yang Anda bayangkan adalah tangan seperti tangan manusia kan? Yang Anda bayangkan sekarang? Iya kan? Loh, saya bilang itu tangan adalah tangan, bukan kekuasaan. Iya, yang Anda bayangkan sekarang tangan apa? Ayo. Yang Anda bayangkan sekarang tangan apa? Terus kenapa Anda permasalahkan? Saya tahu bahwa Allah Anda punya 2 tangan kanan. Nah, betul, tangannya kayak mana? Tangan itu maksudnya kayak mana? Kayak tanganmu? Tangan Allah Anda itu punya jari-jari. Betul apa salah? Kayak tangan Anda gitu maksudnya? Enggak. Allah Anda punya jari-jari, itu betul atau salah? Nih, saya kasih ke ayatnya nih yang jelas nih. Nih, ada kalimat begini kan. Yadullah fawqa aydihim. Iya. Waktu habis. Oke, waktu habis. Iklan dulu lah sebelum closing statement. Silakan, mana moderator kita? Ibu, siapa tadi mana?
Bentar kayaknya moderator kita ini. Bang Kesar. Yohana, monitor Yohana. Apa ketiduran gue? Jadi penciptaan Isa tidak seperti penciptaan Adam ya. Sabar, sudah habis Pak Erben, tidak usah. Diskusi malam ini ya di live-kan di YouTube channel Kristen yaitu Family in Christ Official, Erben Channel dan Buah Sulung Channel. YouTube channel Muslim yaitu Debat Hebat, Debat Official, Pengamat Debat, TMC Tristan Muslim Channel, Media Dakwah Muslim Channel, MDM, Zulkifli M. Abbas Official, OSI Channel, Ucok Tebas, dan Al-Alif Channel. Ya, kita closing statement ya. Hanya menyimpulkan narasi sesuai dengan akidahnya dan berterima kasih kepada lawan debat dan pemilik Zoom. Silakan pihak Muslim, Ustadz Alif atau Bro Juma. Silakan Dek, Alif. Berapa menit kita? Berapa menit? Closing statement sesuai tema ya, Bang. Yang lancaran tema tadi. Ya. Closing statement itu coba 6 menit kayaknya. 6 menit. Nikolai, silakan setting waktu 6 menit. Ya, waktu berjalan pada saat narasumber berbicara, silakan. Bentar, Anissa 171. Sorry. Boleh sambil share screen ya, biar ini apa namanya? Silakan. Sebentar. Ya, oke. Izin share screen ya, maaf saya timpa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Nabi Isa di sini kami di closing ya. Saya closing di surah An-Nisa ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rusuli wa la taqulu salasah al-ayah. Shadaqul Adim. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya. Jangan permasalahkan dalam kurung, karena dalam kurung ini untuk memahami orang yang tidak memahami original teksnya gitu. Yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Prosesnya ayatnya ada banyak tadi sudah kita bahas. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, di sini tadi sudah dipertegas ya bahwa Nabi Isa itu adalah hanya sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah. Lalu mengenai masalah Nabi Isa tadi sudah jelas dikatakan, masalah prosesnya Al-Quran menjelaskan proses-prosesnya. Proses itu melibatkan makhluknya, seperti Rasulnya, Rasul Allah itu adalah salah satunya adalah malaikat, karena Allah mengutus itu di antara malaikat dan manusia. Malaikat mengutus kepada wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabinya, wahyu Allah. Nah, mengenai proses juga bagaimana penciptaan tadi Nabi Isa dijelaskan seperti Nabi Adam. Prosesnya melibatkan Nabi Isa mengenai ruhnya. Secara logika akal sehat, tanpa hubungan biologis, dia tidak bisa hamil, tetapi dengan hanya ditiupkan ruhnya, karena memang pada prinsipnya manusia itu, wanita ditiupkan rahim, ke dalam rahim itu ruh oleh malaikat arham namanya, ditiupkan ruh. Kehendak Allah yang mengatakan jadi maka jadilah, tanpa ada hubungan biologis dengan laki-laki. Makanya di sini dikatakan Nabi Isa adalah ibnu Maryam, putra Maryam. Karena apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tetapi dengan kuasa Allah menciptakan hambanya Nabi Isa alaihissalam melalui wanita yang suci, dia bisa hamil. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menerangkan tentang Nabi Isa. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabilaki gulaman zakiyah. Jadi dia adalah utusan Tuhan, dia nabi, dia rasul, lalu kemudian dia adalah manusia yang
kodratnya, derajatnya didudukkan sebagai manusia laki-laki yang suci. Jadi dia laki-laki yang suci. Kalau sudah dikatakan suci, berarti dia manusia yang tidak punya celah. Dia tidak punya cacat. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang menceritakan dia dari keturunan pezinah, atau di kitab orang-orang yang hidup di mana dia berada, diceritakan dalam kitab mereka bahwa dia ada di neraka, direbus, ditinja, dan seterusnya. Kalau kita baca Talmud itu luar biasa itu. Nah, di Al-Quran, dia adalah laki-laki suci. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34, Allah menerangkan, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat ya di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini diterangkan oleh Allah bahwa Allah mengutus sosok Nabi kepada Bani Israel sebagai pertanda yang dibekali dengan tanda-tanda mujizat, dibekali dengan tanda-tanda kekuasaan. Kuasa dalam arti kata dia mampu memperlihatkan kepada Bani Israel bahwa dirinya itu tidak sesuai yang dituduhkan oleh mereka. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kalau Zalika Isa bin Maryam qalal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang berkata dengan kebenaran, yang mana mereka meragukan kebenaran yang apa yang dia katakan. Dia katakan dia adalah utusan Tuhan, diragukan. Dia hanya kepada Bani Israel, diragukan. Dia mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah, diragukan. Dan kemudian dia mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah la ilaha illallah, inni Rasulullah, juga diragukan. Malah dia didudukkan kemudian sebagai Tuhan itu sendiri. Padahal Al-Quran menerangkan, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di atas muka bumi ini. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 42. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim bahwa kedudukan beliau adalah sebagai hamba Allah yang diberi nikmat kepadanya berupa kenabian, dan dia dijadikan sebagai bukti tanda kebesaran Allah melalui perantaraan beliau kepada Bani Israel. Lalu kemudian diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam itu hanyalah utusan Allah, kalimat Allah yang ia kirimkan kepada Maryam, dan juga roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami umat Islam kemudian mendudukkan Nabi Isa, anak Maryam yang datang kepada Bani Israel, hanya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yang sebagai pertanda kepada Bani Israel, sekaligus sebagai bukti kebenaran bahwa setelahnya akan datang sosok Nabi Khatam Nabiyyin yang mengembalikan kedudukannya seperti yang dia terangkan sendiri kepada Bani Israel bahwa dia hanyalah Rasul dan juga Nabi. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Saya adalah utusan Allah kepadamu, wahai Bani Israel. Demikian. Makasih. Waktu habis. Terima kasih. Narasumber Muslim, closing statement-nya giliran 6 menit. Untuk narasumber Kristen. Dulu ya. Ya, monggo. Ya, Pak Herban, tolong bukain Pak Herban. Ya, apa yang dari tadi mereka selalu bicara tentang diciptakan sama kayak Adam. Kita sudah membuktikan Adam diciptakan dengan tangannya, bukan dengan kun. Ya. Lalu kita lihat di dalam hadis apa kata Muhammad tentang Isa Al-Masih. Ini apakah diciptakan? Mau dilanjut apa gimana diskusinya? Loh, bukan closing statement. Tenang aja, nggak usah nyaut-nyaut dulu. Oke, bukain Pak Irwan, ya. Jadi Isa itu bukan diciptakan dengan kun, tetapi Isa itu adalah firman itu sendiri, kalimat itu sendiri. Bukan diciptakan dengan kalimat, ya. Oke, tolong bacain Pak Irwan. Saya udah agak langur. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya, dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dalam ruh dan ruh darinya, dan surga adalah hak benar dan neraka adalah hak. Ya. Bahkan di dalam hadis ini aja, silakan teman-teman yang menonton cari hadis berapa Pak Irwan, tolong sebutin. Hadis berapa? Ya.
Hadis Bukhari 3180. Nanti saya jelaskan ya, itu ya. Nanti saya jelaskan karena Jadi, ya, tidak pernah diciptakan dengan kalimat. Itu hanya tafsiran. Ya, tafsiran yang mengatakan itu diciptakan dengan kalimat. Cariin saya satu hadis yang mengatakan Isa diciptakan dengan kalimat. Semua hadis perkataan Muhammad mengatakan Isa adalah kalimatnya. Lalu kenapa Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Oh jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan bagaimana keilahian Yesus dan juga menceritakan bagaimana kemanusiaan Yesus. Jangan Anda anggap cuma sisi manusianya doang. Anda kan bidat. Bro, tadi kan Anda bawa-bawa hadis itu kan ngandelinnya terjemahan, nggak paham konteks, dan itu tidak dibahas tadi di awal. Makanya Anda closing ngambil satu hadis yang tidak bahas di awal gitu loh. Sebentar, ini kan closing Anda bertanya. statement. Sebentar, Abang Alif biasa intervensi. Kenapa Ya, lagi jangan nih, di-mute. ya, Alif? Kalau closing statement itu jelaskan dari kitab Anda aja. Kalau Anda membangun narasi begitu, itu menimbulkan pertanyaan dan harus kami jawab. Wah, Silakan closing statement. Silakan closing. Ya, nggak apa-apa, kita jawab. Tentu ada bantahan, ya. Kita jawab lagi, ya, harus jawab. Soal nih ngajakin bahasa aslinya, konteksnya bahasa aslinya seperti apa. Gua tantangin Alif malam ini ya. Kita buka terjemahan Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia. Mana yang benar? Perkataan lu atau terjemahan Inggris dan Indonesia? Ya. Lu cariin gue satu hadis yang menyatakan dengan jelas bahwa Isa diciptakan dengan kalimat, bukan tafsiran. Karena lu tuh dari tadi selalu membual. Gue katakan lu membual. Ini bukan closing statement, ini yang mana membual dari tadi. Coba ini harus jelas. Mau tidak mau nih moderator intervensi kalau begini ceritanya. Ini kan closing statement. Yang nantangin. Silakan. Oke, gua ambil alih. Ya, ini closing statement Duran itu menyimpulkan narasi sesuai dengan akidah kita, misalnya keimanan kita aja, bro. Kan temanya itu adalah kenapa Yesus bagi Kristen itu sebagai kita anggap Tuhan, itu aja, bro. Jangan nyebrang ke mereka lagi. Nanti dia bikin inian jawaban gitu loh, bro. Jadi nggak usah ini lagi. Jangan menarasikan yang itu lagi, bro. Oke. Lanjut, Bro Duran. Ya. Sampai mana, Mas? Ini ngomong-ngomong di refresh apa enggak nih? Langsung aja lah. Aku sedikit aja. Ya udah. Oke. Saya berdasarkan Alkitab ya. Jadi kalau berdasarkan Alkitab, maka kesimpulannya Isa itu adalah secuil dari data Alkitab yang diberitakan di dalam Quran. Karena di dalam Alkitab tentu lebih komplit siapa Yesus, anak Allah, artinya dia firman Allah, baru kemudian dia anak manusia, karena memang dia hadir sebagai manusia melalui rahim Maria, tetapi dia juga adalah Tuhan, Kurios, penguasa, karena dia berkuasa di bumi di surga, dibuktikan, dia berkuasa atas kematian melalui kebangkitan, dia berkuasa di surga karena dia menyediakan surga tempat bagi orang percaya, kemudian dia juga adalah seorang rabi atau guru, dibuktikan dengan ajaran Yesus yang sempurna tentang etika dan moral. Baru Yesus itu juga raja segala raja. Karena Yesus raja di atas segala raja, dia berkuasa di bumi di surga. Dan juga kita mengatakan Yesus itu sebagai seorang nabi atau utusan. Karena memang firman-Nya lah yang diutus menjadi manusia. Dan Yesus itu juga sebagai seorang imam, wakil manusia untuk mendekat kepada Allah. Dan nabi itu wakil Allah untuk manusia mengenal Allah. Dan juga Yesus adalah Mesias. Jadi jika kita hanya mengenal Yesus berdasarkan dia sebagai nabi atau utusan, maka ini adalah kepingan kecil dari Alkitab. Yang utuh itu adalah harus mengakui Yesus sebagai imam besar yang agung, harus mengakui dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan, sebagai rabi, dan sebagai raja. Jadi kalau ada tadi Bro Juma mengatakan bahwa Quran datang untuk menyempurnakan, maka saya katakan hanya mengutip secuil dari sekian banyak kebenaran Alkitab. Di sini saya tunjukkan beberapa gelar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 1/8 dari data yang saya tunjukkan inilah data Quran tentang Yesus. Jadi saya katakan Yesus di dalam Alkitab bukanlah Isa di dalam Quran. Isa adalah
satu sosok yang ditonjolkan, hanya satu sisi dari sekian sisi Yesus di dalam Alkitab. Jadi saya katakan Quran bukan penyempurna kitab suci, tetapi pengutip kitab suci. Salah itu narasinya, jangan ke situ, jangan menyeberang, Bren. Jelaskan, tidak mampu Anda jelaskan tentang ketuhanan. Oke. Kalau memang Nabi Isa itu dianggap sebagai Yesus, maka saya katakan itu. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan ketuhanan Yesus, jangan begitu caranya. Dari tadi saya sudah jelaskan ketuhanan Yesus, cuma kau nggak ngerti. Itu aja, jangan menyeberang. Iya. Anda mengatakan Oke, Al-Quran jadi bukan penyempurna. Sakit sekali jadi, mereka ini ya. Nabi, kalau Yesus dipandang sebagai Nabi toh, lepas dari Raja, Guru, Nabi, Tuhan, Anak Allah, dan Mesias, maka itu adalah remah-remahnya. Tetapi kalau mau ikut utuhnya, maka harus berpedoman kepada Alkitab. Jadi tidak mungkin orang mengenal Yesus dengan benar di luar Alkitab. Orang bisa mengenal Yesus dengan benar, murni harus Alkitab. Yesus yang di luar Alkitab itu adalah kepingan, secuil dari sekian kebenaran. Jadi kesimpulannya adalah Isa bukan Yesus. Terima kasih. Masih ada waktunya nggak? Coba timer. Masih 15 menit. Oke, 15 detik. Jadi itu aja ya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih kawan-kawan dari diskusi tadi. Saya mengagumi posisi Isa yang luar biasa di dalam kitab Anda, walaupun itu bukan Yesus di dalam Alkitab. Nah, di situ. Karena Yesus yang di dalam Alkitab harus melihat seluruh gelar-gelar Yesus ini. Anak Allah, anak manusia, Tuhan Kurios, Rabi, Raja segala raja, Imam, Mesias, dan Nabi atau utusan. Kalau hanya Nabi, maka saya katakan ini hanya secuil remah-remah. Kalau hanya Nabi. Maka kalau ada orang Kristen menolak Yesus sebagai Nabi, salah. Tapi kalau ada orang Kristen hanya mengatakan Yesus sebagai Nabi saja, itu lebih salah lagi. Itulah kalau di dalam kekristenan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Diskusi malam ini berjalan lancar ya. Ya, terakhir iklan yaitu diskusi ini di-live-kan di YouTube channel dari Kristenan adalah Family in Christ Official, Buah Sulung, dan Erben Channel. Dari pihak Muslim, YouTube channelnya yaitu Debat Hebat, Debat Panas, Mari Berhijrah Official, Pengamat Debat, TMC, Kristen Muslim Channel, MDM, Media Dakwah Muslim Channel, Zulkifli, M. Abbas Official, OC Channel, Ucok Tebas, dan Al-Alif Channel. Terima kasih narasumber, terima kasih moderator, baik Muslim dan Kristen. Ya, pada Awi mungkin ada sepatah dua kata, silakan dikasih waktu. Ya, saya cukup begitu ya. Terima kasih kepada semuanya karena sudah berdiskusi dengan baik. Apapun tadi seperti biasa saja saya mau sampaikan ya, kita kembalikan kepada yang menyimak ya, kepada semua di YouTube. Saya silakan aja ke Pak Angon atau Pak Amir, silakan untuk penutupnya dari kita sebagai salam perpisahan untuk perjumpaan berikutnya. Silakan Bang Angon, saya sudah buka mic-nya. Baik, terima kasih. Seperti yang tertulis di kolom chat, saya aturkan terima kasih kepada Gurunda Ahina Ustaz Juma dan juga Gurunda saya Kang Alif yang telah memaparkan kehebatan kebenaran Islam menurut versi kita. Tentunya kita bangga dengan itu. Ya, terima kasih Anda tetap konsisten dengan keagamaan kita, kehebatan yang ada dalam Quran kita, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Itu kebanggaan kami. Semoga lisan yang Ahina sampaikan kepada saudara-saudara Kristenan akan menjadi penyebab datangnya hidayah asbab ya, taufik kepada saudara-saudara kita. Tentunya di sini tidak ada paksaan dalam beragama pada manusia dunia boyi. Sudah jelas mana benar mana salah. Dan ini saya serahkan semua kepada para netizen ya, yang insya Allah ada di live chat dan juga kita yang hadir di sini. Kepada saudara saya yang dari kekristenan, saya aturkan terima kasih telah mempertahankan keilmuan ya, yang tentunya di sini kita sedang mempertahankan betapa keyakinan ini diutarakan dengan kalimat-kalimat yang piawai ya, yang bisa mencerahkan, membangun kesadaran, kepahaman, dan insya Allah ya tentunya akan mengagungkan
keagamaan kita masing-masing kalau emang ini agama namanya. Insya Allah Islam adalah agama Islam. Agama Allah, agama Rasulullah, agama yang benar-benar di dalamnya ada peraturan, sistem dan pedoman. Sekali lagi itu Kang Kaisar, sekali saya aturkan terima kasih. Insya Allah untuk ke depan kita jalin senantiasa komunikasi, diskusi-diskusi yang berorientasi kepada pemaparan, penjelasan, ya narasi yang dibangun dengan orientasi keilmuan tentunya. Makasih Kang Alwi telah menjadi moderator dari kami untuk tetap menciptakan ketenangan, kestabilan, dan kondusif yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang punya YouTube channel bisa diedit semuanya. Oke, sebelum diedit kepada semua pemirsa yang ada di YouTube, saya berhubungan di rumah Hafsa. Jadi dia sudah bersumpah ya, sudah berjanji untuk tidak menggauli lagi si Maria Kitia ini. Nah, hanya karena engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, terutama Hafsa dan Aisyah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa yang bertobat. Ya, termasuk dua istri Nabi, yaitu Hafsa dan Aisyah. Lanjut Bang, di tafsir yang lain. Nih ya. Sungguh Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat 2-nya dari yang kita baca tadi ya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membatalkan sumpah beliau, mengharamkan minum madu dan berhubungan dengan salah seorang istri beliau, yaitu Maria Kitia. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kamu, wahai Nabi, untuk membebaskan diri dari sumpah kamu, untuk tidak akan minum madu dan tidak akan berhubungan dengan istri, berhubungan dengan istri dengan membayar kafarat. Dan Allah adalah pelindungmu, wahai Nabi, dari segala keadaan yang tidak menyenangkan dan Dia Maha mengetahui semua yang dirahasiakan umat manusia. Coba di Ibnu Katsir. Banyak tafsirannya. Poinnya di sini ya, di surat apa namanya? At-Tarim ayat 1 ini ya. Baginda Muhammad kalian itu ketahuan lagi wik-wik sama Maria Kiptia, budaknya istrinya, diranjang dan ketahuan istrinya. Nah pertanyaannya, dia melakukan perzinahan enggak tuh? Atau ewi-ewi persahabatan? Ewek-ewek persahabatan? Hah? Ayo, masih mau ngelak lagi? Bahwa Quran melegalkan perzinahan dan pelakunya Nabi Muhammad. Enggak pernah baca malah kesurupan. Ya, saya cuma menunjukkan. Ya, kalau kalian kritis, kalian baca ulang. Ikutin aja itu junjungan yang bejat. Makanya saya tinggalkan, tidak mungkin saya mengikuti panutan junjungan ya, role model yang bejat dan tukang zina. Nggak mungkin, ya saya tinggalkan lah. Karena kalian nggak pernah baca artinya, makanya kalian nggak tahu. Makanya kan saya bilang kalian jujur sama diri sendiri. Sudah baca artinya belum? Saya kan bilang, di Quran itu isinya melegalkan perzinahan dan pelakunya Nabi Muhammad. Tuh, Al-Ahzab 51 dan surat At-Tarim ayat 1. Ini alasan saya meninggalkan si bejat ini. Dijadiin panutan kok pezina. Ya nggak mungkin dong. Ayo, ada yang bisa bantah nggak?
Makanya si tukang zina ini ya bilang bahwa pezina itu masuk surga asalkan KTP-nya Islam. Malah saya dijadiin bulan-bulanan. Pusing saya. Ada yang bisa bantah nggak dalil-dalil ini? 2 dalil, ya. Makanya saya kalau bernarasi itu saya bisa mempertanggungjawabkan, bukan narasi liar. Ya, di dalam Quran saya narasikan bahwa di dalam Quran itu melegalkan perzinahan, pelakunya Nabi Muhammad, ya. Al-Ahzab 51 dan surat At-Tahrim ayat 1. Permasalahannya kalian sudah baca belum? Tahu belum artinya? Bagaimana saya mengikuti junjungan yang kayak begini ya? Begitu saya tahu ya nggak mungkin lah saya ikutin. Nah ini, jadi di sini ini ada yang unik ya. Jadi dari semua istri-istrinya Nabi, cuman yang babu tadi yang Kristen. Ya, karena memang dia berasal dari iya, dia berasal dari Mesir ya, atau dulunya itu disebut Koptik ya. Nah, di sini saya bukanya di dalam Republik Khazanah ya. Ini pasti literasi Islam. Nah, di sini tertulis bahwa Maria Kitia itu tidak disyahadatkan dan dia masih memegang agama Kristen saat menjadi istri beliau. Nih, saya baca ya. Nah, ini ya. Dalam buku biografi istri-istri Nabi Aliyu Subekti mengungkapkan Maria saat itu masih meyakinkan dirinya bahwa dia hanyalah seorang hamba sahaya ya, atau budak, dengan tujuan agar tetap memiliki hati yang luhur sesuai ajaran agama Kristen. Rasulullah kemudian menerima pilihan Maria dan sama sekali tidak keberatan atas keputusannya itu. Jadi si Maria Kitia ini memang Kristen dari istri-istrinya Nabi karena dia ya berasal dari ini Mesir. Itu. Jadi kalau kita mau merujuk kepada At-Tahrim 1 tadi, ya jadi dia kan sudah menggaulinya di duluan. Nah, karena ketahuan Nabi Muhammad itu bersumpah ke Aisyah dan Hafsah bahwa oh ya saya tidak akan melakukannya lagi. Tapi karena udah terlanjur diangkatlah Maria Kitia menjadi istri biar sah. Jadi ini kayak jatuhnya pakai dulu baru bayar ya. Iya kan? Iya betul. Kan udah ke apa betul. Duluan? Karena kan memang kan Nabi Baginda ini ya mengikuti pengajaran Rasul, mengikuti pengajaran Allah. Karena Allahnya kan bilang di surat An-Nisa 24, nanti tolong dibuka ya. Wanita yang sudah kamu nikmati, setelah itu kamu beri maharnya, berarti digenjot dulu baru dikasih mahar. Dia mengikuti sabda junjungan sesembahannya. Coba dibuka An-Nisa 24. Nih enaknya Islam nih, genjot dulu baru dikasih mahar, berarti dijinah dulu. Jadi kalian hati-hati kok sama saya ya. Makanya nggak pernah baca sih, ngimanin puluhan tahun, ngimanin opo kalian. Tuh, ya, setelah menikmati kenikmatan, setelah memberikan kenikmatan, enak kan? Inilah indahnya menjadi Islam. Coba dulu chat, genjot dulu bleh. Ini yang kalian bilang Quran itu isinya ayat suci ini.
Quran itu isinya kebenaran. Di dalamnya mengandung ayat-ayat suci. Baru tahu ya? Dalil-dalil itu yang membuat saya tidak mungkin mengikuti ajaran jijik ini. Itu kata Quran loh itu. Ya, coba di blog loh. Karena kenikmatan yang sudah kamu. Oh, nggak bisa di blok kalau di sini, harus di Quran lo ya. Itu surat An-Nisa ayat 24 teman-teman ya. Surat yang menguntungkan buat laki dan perempuan. Ya, ajaran yang indah di dalam Islam. An-Nisa 24. Karena kenikmatan yang telah kamu terima, maka berikanlah maharnya. Berarti karena kamu sudah menggenjotnya, ya kawini dia. Itu kata Quran, jangan saya malah dimarah-marahin. Kalian kesurupan karena kalian nggak pernah tahu arti Quranmu. Kapok syukur. Dia yang nggak tahu arti dan maknanya, saya yang dimarahin. Ini nggak ajaran zina ini, hah? Ini masih disebut Quran itu kebenaran. Quran itu isinya ayat-ayat suci. Digenjot dulu itu zina apa enggak, saudari-saudara? Ya pakai dulu baru bayar. Nggak pernah baca sih. Ini alasan saya nggak mungkin mengikuti ajaran dobol ini. Ini ajaran dobol buat saya. An-Nisa 24 Pak. Nih, tidak ada dosa bagimu ya. Iya, untung-untungan kalau Nabi bayar. Kalau dia ngutang gimana? Rugi dong. Pecahin kaca aja. Iya, Po. Mereka yang mengikuti itu, mereka tidak akan merasa bersalah dan merasa dosa. Karena memang ada tertulis. Mungkin kalau tidak tertulis mereka juga nggak akan ngikut. Tapi karena itu tertulis ya gas aja ya kan. Ya silakan Bang Hos, ini Bang Hosnya udah balik teman-teman ya. Wah, kaum pria seneng dong sama ayat ini kalau gitu. Bos, sangat. Ayo, siapa mau ke sebelah? Cepetan, Prof.
Prof, Hah? benar. Apa? Benar enggak? Nggak apa-apa. Ya, nggak dosa. Mau pindah nggak? Apa Bang Anti mau pindah nggak? Jangan Bang Anti yang udah dari tadi. Ya, sebentar teman-teman, sebentar teman-teman. Saya juga butuh validasi ya lagi ya. Di ayat yang 24 ini betul tidak sekali lagi bahwa Quran itu melegalkan perzinahan. Jadi bukan kata saya. Ya, satu lagi dalil di An-Nisa 24 tadi kan di Al-Ahzab 51, At-Tarim ayat 1 dan pelakunya Nabi Muhammad. Ya. Nah, di surat ini An-Nisa 24 betul nggak melegalkan perzinahan? Betul. Karena digenjot dulu baru dikasih mahar, berarti dilakukan zina dulu, betul? Hah? Bukan saya loh yang ngomong. Iya. Zina dulu baru sah. Ini yang katanya Quran itu isinya kebenaran. Ya, benar-benar bobrok. Mana tadi yang kesurupan-kesurupan itu? Pura-pura budak. Pura-pura budak. Mana tuh anak kecil yang kebanyakan congor itu tadi? Oh, Nita. Ya. Iya tuh. Gak tahu anak siapa tuh. Dikasih pegang HP malah congor. Pengajaran kayak gini kok suruh ngikutin. Ya karena saya sadar ya. Karena akal saya itu yang gak terima ya. Karena ya itu tadi, manusia dengan binatang itu sama-sama punya otak, cuman kelebihannya manusia itu berakal. Makanya akal saya nggak terima dengan ajaran ini. Kok bisa ya? Katanya junjungan, katanya panutan, kok kelakuannya bejat? Kok bisa ya? Sesembahan, katanya maha baik, maha suci, kok ajarannya boleh berzina? Ya, ini loh ajaran bejat gini kok. Apanya mau diikutin? Ya, otak waras itu, ya akalnya itu berakalnya itu yang dipakai. Kalau cuman punya otak sih sama binatang sama. Punya otak nggak berakal sama kayak binatang. Silakan prajurit ya ambil alih dulu sambil menunggu otak-otak hang ini yang di atas. Ya gimana Prof? Sudah lihat kenyataannya? Prof mau pindah nggak? Enak ini enak. Gimana Prof? Jangan-jangan udah pindah nih Profnya. Ya teman-teman muslim yang mau naik ya naik. Kalau bisa diterangkan ayat ini atau disangkal, dijelaskan kepada Bu Aisyah silahkan. Ya poinnya begini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju sama saya boleh. Saya bernarasi bahwa Quran itu isinya melegalkan perzinahan. Ya, kalau yang nggak setuju naik. Sangkal dalil-dalil saya tadi. Ya, teman-teman yang mau naik yuk. Biar bisa dijelaskan apakah benar yang Bu Aisyah maksudkan ini gitu kan. Jadi kalian juga bisa punya hak untuk menjawab ya, menjelaskan kepada kami gitu ya. Mungkin kami salah menafsirkan atau salah membaca. Boleh. Jadi gini Mbak prajurit ya. Jadi gini, mereka boleh membantah itu sangat boleh. Tapi bawa data pembanding, bukan dalil saya ditumpangi dengan cara menjelaskan kayak tendang gitu nanti. Ya data dengan data Bu Aisyah ya.
Oh ya jelas dong. Dalil saya Nggak boleh. tunjukkan. Kamu setuju atau tidak? Kalau tidak setuju sangat boleh, tapi bawa data pembanding. Ya, bawa data pembandingnya. Surat An-Nisa, kamu bawa data pembanding. Al-Azab 51 dan At-Tarim ayat 1, bawa data pembanding. Bahwa di surat lain, oh boleh kok genjot sama budak. Dibolehkan Allah bahwa lagi sama utrut-utrut sama Maria Kiptia. Ya, coba dijawab ya teman-teman. Bu Aisyah ini menemukan ayat-ayat yang seperti ini. Mungkin ada lagi yang pembenarannya dari teman-teman dengan dalil ya. Jangan alcongor ya. Ya, silakan masuk. Ya, kalau dari sini kan kelihatannya laki-laki enak banget ya. Makanya banyak yang nggak mau keluar laki-lakinya. Betah. Aduh, ampun deh. Nah, tuh kan. Nah, jadi kita gini ya teman-teman ya. Boleh teman-teman merasa ajarannya bagus gitu kan, kalian promokan lah gitu, kasih ayat-ayatnya yang bagus-bagus. Nah, tapi kalau ada ayat yang seperti ini ya kan harus belajar jujur gitu kan. Ini kan hanya membacakan, teman-teman juga bisa berpikir sendiri, atau mungkin teman-teman belum pernah membacanya, baru kali ini membaca, ya kan. Jadi ya memang kejamnya internet sih, sekarang internet bisa ngebuka semuanya ya. Tapi ya sama juga dengan kekristenan. Kekristenan juga sama, kalau ada yang aneh juga dibukain sama teman-teman, juga kita harus bisa menerimanya gitu. Sama aja kok. Cuman kebetulan kalau di kekristenan itu ya nggak seperti ini sih, ajarannya bagus gitu. Tulisannya bagus-bagus gitu. Meskipun ada mungkin yang disalahpahami teman-teman tulisan apa, tapi ada penjelasannya bukan begitu. Contoh ya, kayak misalnya di kekristenan ada juga yang modelnya ada yang di perjanjian lama gitu, misalnya ada yang nikah 2 kali atau 3 kali. Kami bisa jelasin. Terus apalagi bisa jelasin gitu. Jadi ada juga hak menjawab gitu. Nah, di sini juga Bu Aisyah kasih ayat-ayat ini ya, teman-teman juga punya hak untuk menjawab gitu. Jelaskan kepada kami apakah ini ayat ini ada mungkin bawahnya atau atasnya bukan begitu penjelasannya Bu Aisyah atau gimana, tapi dengan dalilnya yang dijelaskan gitu. Pernikahan tidak boleh, perzinahan nggak boleh diajarkan karena zina, jadi membuatlah makhluk. ya kalau mau naik silakan ya. Perzinahan tidak perlu diajarkan karena zina itu alami makhluk hidup. Jadi Mamat hanyalah makhluk biasa. Ya gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau misalkan ajarannya sudah begitu ya pasti pengikutnya 11-12 ngikut dong. Nah, ada juga ajarannya bagus, pengikutnya aja mungkin ada yang nggak benar gitu. Tapi kan bukan ajarannya, pengikutnya yang nggak sanggup. Gitu, Prof. Ya. Mau pindah nggak? Pindah. Waduh. Pada betah di sana, orang ayatnya kayak gini. Iya. Makanya impiannya selaras ya, 72 bidadari ya. Ini yang dibahas begini. Selaras. 33. Makanya aduh. Dakwanya Islam aja seperti ini nih. Saya liatin ya. Ini dakwah yang paling ser. Bluetooth disconnected. Ya, teman-teman yang punya data, ya silahkan. Suaranya nggak keluar, Prof. Di mute kayaknya. Nah, ini ya. Benaran kali ya. Wa ziyadatal ifrozati al-mahdiliyati, dan menambah lendir yang bersifat di dalam nisfinya. Karena kan kalau misalkan istri itu belum terangsang, maka itu belum terjadi adanya lubrikasi, belum ada keluar cairan. Ketika
agak apa tuh meningkat rangsangannya, maka akan sedikit keluar cairan, akan ada lubrikasi sedikit. Ajaran apa ini? Nggak tahu yang dibahas apa, nggak ngerti juga. Bisa dijadiin dakwah yang seperti itu? Ya Itu ampun. pas lagi dakwah itu kayak gitu. Iya, ini tuh dia pakai bahasa Arab awalnya. Bismillah biwaratilia bi. Nah, dan menambah di dalam istrinya. Astaga. Ya kan tadi kan tulisannya nggak dosa kan katanya, ya kan Prof? Iya. Ya Nggak berarti dosa, mereka Nenek. nggak dosa dong, kalau begitu mereka nggak ngerti salah. Karena kan barometer dosa itu kan dari aturan. Nah misalnya ada hukum Taurat kan, nah dari hukum Taurat keluar baru tahu itu salah, itu dosa kan gitu. Nah ini juga sama, kalau kayak gitu tulisannya kan berarti nggak ngerasa dosa. Mau bagaimanapun juga dia nggak ngerasa dosa. Nanti kalau dia dihakimin lah, dia ada ayatnya, dia tinggal tarik aja kan, nggak dosa kok katanya gitu. Iya. Iki, Kalau sudah selamat ajarannya malam. begitu ya begitu. Malam-malam. Iki Kristen apa Islam? Islam. Iya, baik Iki. Ya Iki sudah menyimak dari tadi atau baru masuk? Enggak, baru masuk. Baru masuk, Prof. Harus sesuai ya. Harus apa temanya? Tadi di luar tema nanya ini. Boleh enggak? Ya sebenarnya tadi temanya apakah berzina itu dilarang di Islam? Nah, jadi begini Bang. Berzina itu kalau kita mau merujuk kepada hukum Taurat yang katanya Islam juga imani, ternyata di Islam bisa dan memang ada dalilnya bahwa tidak langsung ngopi enggak tuh. Ya udah, daripada kamu nge-report, dibawa dulu lah. Aduh, Bang Iki kenapa ngopi? Aduh. Saya baru mau jelaskan padahal. Nggak gini loh Prof ya, langsung aja kalau orang-orang kayak begitu langsung ditanya gitu kan. Karena percuma kita menjelaskan kalau dia nggak pernah baca, kan sama aja kita ngakak. Oh iya. Gimana sih? Makanya kenapa saya pakai begitu? Sudah berapa lama baca Quran dan hadis tidak? Kan itu. Nah di situ nanti ketahuan yang baca atau pura-pura baca bohong kan ketahuan. Gitu loh. Ya udah, kamu naik lagi, kini Kaisa sudah ada. Jangan ngopi lah kita ini. Kamu kalau naik fokus, kalau masih ada kerjaan jangan naik. Ya, itu dia, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan, keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik dari teman-teman para apologet Kristen, yang dimana mereka lagi-lagi berhadapan Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Karena kalau kita melihat ya, memang Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya, teman-teman para polemikus ini, kerap kali kalau di dalam suatu diskusi mereka selalu saja mau membahas tentang iman Kristen seperti itu. Tapi ketika teman-teman para apologet Kristen membahas tentang ajaran mereka atau iman mereka, malah mereka kepanasan. Mereka berkuar-kuar seakan-akan bahwa mereka tidak mau untuk membahas tentang ajaran mereka seperti itu. Padahal kalau kita melihat di setiap video, di setiap diskusi atau debat yang ada Suma di dalamnya, pasti dengan terang-terangan membahas tentang iman Kristen seperti itu. Tidak masalah sebenarnya kalau dia membahas tentang kekristenan, tapi asalkan dia mengajarkan sesuatu hal yang baik atau yang benar tentang iman Kristen sendiri. Tapi kalau kita melihat malahan sebaliknya, di mana Ustadz Suma ini selalu saja memang modal comot ayat Alkitab, yang dimana dia mengambil ayat Alkitab yang mungkin
menguntungkan dia seperti itu ya, dan dia tafsirkan secara liar dengan menggunakan tafsiran-tafsiran yang tidak bisa mendukung setiap narasi atau Alkitab atau ayat yang dia ambil seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat teman-teman para apologet Kristen ini sebenarnya mereka sudah sangat jelas ya, sangat tegas juga membantah setiap narasi bahkan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma dengan menggunakan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu ya. Ya, dan bahkan kalau kita melihat ketika mereka teman-teman para apologet Kristen bernarasi atau berargumentasi, mereka selalu menggunakan data-data yang bisa dipercayai. Bahkan mereka bisa dengan baik juga menjelaskan tentang kekristenan atau iman Kristen itu sendiri seperti itu. Tapi ketika kebenaran itu dibukakan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah Ustadz Suma bersama dengan teman-teman para polemikus yang lainnya malah kepanasan. Mereka malah emosi tidak terima. Jadi seakan-akan mereka merasa diri bahwa mereka paling baik atau paling benar dalam memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Ya, ini kan sangat lucu sebenarnya ya. Tapi ya tidak masalah lah. Kita terus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap kebenaran yang diputar balikan oleh teman-teman para polemikus ini, itulah yang boleh mempertobatkan mereka pada akhirnya, supaya mereka boleh melihat, bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengalami pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, satu bagian firman Tuhan yang mau saya bagikan untuk kita semua terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini sangat jelas di mana Yesus berkata bahwa sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalimat ini menunjukkan bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada kita sebagai umat manusia. Yesus tidak datang untuk mencari orang yang merasa dirinya sempurna, melainkan mereka yang sadar bahwa dirinya membutuhkan pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan. Seringkali manusia mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit untuk mengakui dosanya sendiri. Padahal setiap orang telah berbuat dosa dan membutuhkan kasih karunia Allah. Orang yang menyadari dosanya akan datang kepada Yesus dengan hati yang rendah, memohon pengampunan dan bersedia untuk diubahkan. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak membenarkan dosa, tetapi ia mengasihi orang berdosa agar mereka bertobat dan hidup baru. Itulah sebabnya ia makan bersama dengan pemungut cukai, menerima mereka yang ditolak masyarakat, dan memberi kesempatan bagi setiap orang untuk kembali kepada Allah. Hari ini, marilah kita tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain, saudaraku. Sebaliknya, mari datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita, dan menerima kasih serta pengampunannya. Kiranya kasih Kristus sanggup mengubahkan kehidupan kita, bahkan siapapun yang datang kepadanya dengan iman. Oke, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini juga boleh menguatkan kita dan juga terus memberkati kita. Bahkan kita juga boleh terus mau datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.